Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah Allah selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin. Selamat bertemu lagi dengan kami, tim pengampu mata praktikum evaluasi gizi pengolahan pangan yang diselenggarakan oleh Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian TPHP, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Saudara, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Priyanto Triwitono, salah satu staf pengajar di Laboratorium Ilmu Pangan dan Gizi, Departemen TPHP, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pelaksanaan praktikum EGPP ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah rekrutmen koas praktikum. Tahapan ini secara kolektif dikelola oleh Departemen TPHP. Yang kedua adalah penjadwalan praktikum. Kemudian yang ketiga adalah pembagian kelompok atau golongan peserta praktikum. Dan tahap keempat adalah asistensi. Tahapan asistensi ini dimaksudkan untuk menjelaskan aturan, tata tertib, dan pelaksanaan praktikum nanti. Kemudian tahap kelima adalah pelaksanaan praktikum dan diakhiri dengan responsi. Secara garis besarnya, praktikum evaluasi gizi pengolahan pangan ini melatih keterampilan mahasiswa untuk mengevaluasi zat gizi secara kimiawi, in vitro dan in vivo, baik kualitas maupun kuantitasnya pada bahan pangan dan hasil pertanian selama pasca panen, pengolahan atau penyimpanan meliputi perubahan kualitas minyak, senyawa fitat, vitamin, resistant starch, dan kecernaan protein. Mengenai capaian pembelajaran, setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, peserta mata praktikum EGPP diharapkan mampu mengaplikasikan teknik laboratorium yang umum digunakan dalam biokimia dan evaluasi nilai biologis pangan. Apabila dijabarkan lebih rinci, ada 5 sub CPMK dari capaian pembelajaran tadi. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan kualitas minyak pada bahan akibat penggorengan dengan minyak segar dan minyak yang teroksidasi. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan kandungan senyawa anti gizi fitat selama pengolahan. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan kandungan vitamin selama pengolahan atau pasca panen. Sub CPMK yang keempat diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pengaruh pengolahan terhadap kelarutan dan kecerdaan protein. Dan sub CPMK yang terakhir, yang kelima, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pengaruh pengolahan terhadap resistant starch. Implementasi metode pembelajaran case method pada praktikum EGPP ini diimplementasikan pada 5 acara praktikum berikut ini. Acara yang pertama yaitu perubahan kualitas minyak pada bahan akibat penggorengan dengan minyak segar dan minyak yang teroksidasi. Pada acara ini, bahan yang digunakan adalah kacang tanah. Pemilihan kacang tanah sebagai bahan dasar praktikum acara pertama ini dipertimbangkan karena kadar minyak pada kacang tanah ini cukup tinggi, yaitu 40–50%. Dengan demikian, nanti pada saat ekstraksi kadar minyaknya akan diperoleh kadar minyak yang cukup tinggi dan bisa dilakukan analisa sifat-sifatnya. Pada acara ini, kacang tanah digoreng dengan minyak goreng segar dan minyak yang sudah teroksidasi. Dalam hal ini, minyak yang sudah teroksidasi digunakan minyak jelantah, bekas penggorengan, dan minyak yang telah disimpan cukup lama dan telah teroksidasi atau mengalami keternian.
Selanjutnya pada acara kedua, yaitu perubahan kandungan senyawa anti gizi vital selama pengolahan. Bahan yang digunakan pada acara kedua ini adalah kedelai mentah, kedelai rebus, dan tempe. Penggunaan bahan yang berbeda ini menggambarkan proses pengolahan yang berbeda pada kedelai, yaitu dengan perebusan dan proses fermentasi tempe. Dari ketiga bahan tersebut selanjutnya dikeringkan, kemudian ditepungkan. Dari tepung yang diperoleh kemudian dianalisis kandungan asam fitatnya, dan untuk perhitungan dalam berat kering, selain analisis terhadap asam fitat, juga dilakukan analisis kadar airnya. Selanjutnya pada acara ketiga, yaitu tentang perubahan kandungan vitamin selama pengolahan atau pasca panen. Sebagai bahan yang digunakan pada acara ketiga, yaitu wortel segar. Dalam hal ini disiapkan 5 bagian wortel segar, kemudian masing-masing diperlakukan dengan proses yang berbeda. Yang pertama, dalam keadaan segar tanpa diperlakukan apa-apa. Kemudian yang kedua dikukus, yang ketiga direbus, yang keempat digoreng tumis dengan sedikit minyak goreng, dan yang terakhir, yang kelima, digoreng biasa dengan minyak tercelup atau deep frying. Selanjutnya, dari kelima perlakuan tersebut, selanjutnya dianalisis kadar vitamin A-nya. Dan seperti biasa, untuk perhitungan dalam berat kering juga dilakukan analisis kadar air. Selanjutnya acara 4, yaitu pengaruh pengolahan terhadap kelarutan dan kecernaan protein. Pada acara 4 ini, bahan yang digunakan adalah kedelai mentah, kedelai rebus, dan tempe. Masing-masing bahan dikeringkan, kemudian ditepungkan, dan barulah dilakukan analisa kecernaan proteinnya. Seperti biasa, untuk perhitungan dalam berat kering, juga dilakukan analisis kadar air. Acara yang terakhir, yaitu acara kelima, yaitu pengaruh pengolahan terhadap resistant starch. Bahan yang digunakan pada acara kelima ini yaitu beras, nasi, dan intip atau kerak nasi. Perbedaan ketiga bahan tersebut untuk menggambarkan proses pengolahan yang berbeda, yaitu proses gelatinisasi pada pembuatan nasi dan proses retrogradasi pada proses pembuatan intip. Ketiga bahan tersebut masing-masing ditepungkan, kemudian dibuat pakan tikus, jadi diformulasikan sebagai pakan tikus, kemudian diberikan kepada tikus bestar dewasa dengan berat sekitar 200 gram dan dipelihara selama 1 minggu. Kemudian pada hari ke-7 tikus dianestesi, kemudian dimatikan, kemudian dibedah, diambil sekumnya, kemudian dari sekum tersebut kemudian dianalisis kadar resistant starch-nya. Untuk perhitungan berat kering, selain analisis terhadap kadar RS-nya, juga dilakukan analisis kadar airnya. Kemudian untuk evaluasi kegiatan praktikum, komponen yang dinilai yaitu tes awal dengan bobot 10%, kemudian pelaksanaan dan diskusi 50%, kemudian laporan 20%, dan responsi 20%. Selain evaluasi tersebut, juga dilakukan evaluasi lainnya, yaitu evaluasi terhadap kepuasan praktikan atau mahasiswa yang praktikum. Evaluasi ini dilakukan dengan mengisi form yang telah disediakan. Dari evaluasi tersebut akan ditabulasi, diolah, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan praktikum-praktikum selanjutnya. Demikianlah implementasi metode pembelajaran case method pada praktikum evaluasi gizi pengolahan pangan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.